Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagi Sakin Abdel. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan review artikel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Strategi Pembelajaran di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Ferawati Puspitorini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Baik, pertama yaitu alasan memilih artikel ini. Saya ingin melihat kembali atau mengetahui bagaimana sistem pembelajaran tenaga pendidik, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi wabah corona atau COVID-19 guna tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, juga kedua, artikel ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif yang jelas dan mudah direview serta tersedia secara open access hingga dapat diakses kapan saja tanpa hambatan. Nah, selanjutnya latar belakang. Nah, latar belakang dari artikel ini itu pandemi COVID-19 atau corona memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Nah, persebaran virus corona atau COVID-19 memaksa perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, sehingga kegiatan belajar mengajar harus dilakukan di rumah dengan media daring atau dalam jaringan. Nah, jadi artikel ini akan membahas bagaimana seorang atau masyarakat, tenaga didik, pemerintah ini tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar meskipun dengan adanya wabah atau pandemi corona atau COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu keterbaruan penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi penggunaan platform spesifik yang diterapkan dan dianggap efektif di Universitas Bhayangkara, Jakarta Utara, yaitu pemanfaatan aplikasi e-learning Ubara Jaya, terus Zoom dan Google Classroom. Nah, ini sebagai strategi untuk melanjutkan pembelajaran di tengah krisis. Nah, dari keterbaruan penelitian yang digunakan artikel ini yaitu mengidentifikasi penggunaan platform spesifik yang diterapkan dan dianggap efektif oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Utara, yaitu dengan menggunakan e-learning Ubara Jaya, terus pakai Zoom dan pakai Google Classroom. Nah, ini mungkin menjadi solusi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Utara. Nah, selanjutnya yaitu landasan teoritis. Nah, landasan teoritis yang digunakan artikel ini yaitu mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Fungsi Pendidikan Nasional. Nah, konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan media daring sebagai langkah solutif pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, pembelajaran kontekstual sebagai konsep belajar yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi yaitu landasan teoritisnya. Itu tadi Undang-Undang Nomor Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Fungsi Pendidikan Nasional. Terus selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sangat jelas. Terus selanjutnya yaitu desain penelitian. Nah, penelitian kualitatif berdasarkan filsafat post-positivism yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci
dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Terus penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu variabel atau lebih atau bilang independen tanpa menggunakan perbandingan atau hubungan variabel. Nah, selanjutnya itu populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel yang digunakan dalam artikel ini yaitu pertama, subjek terdiri dari 3 mahasiswa yang tadi disebutkan di dalam artikel dan 2 dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terus pengambilan subjek ini menggunakan metode snowball throwing atau istilahnya melempar. Jadi snowball throwing ini adalah seperti kertas yang diremas-remas yang berisi pertanyaan kemudian dilempar kepada mahasiswa seperti itu. Terus teknik pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan secara online melalui WhatsApp. Nah, mungkin ini bisa melalui WhatsApp, mungkin chat atau via telepon. Terus instrumen pengumpulan data atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pertama itu alatnya itu peneliti sebagai instrumen. Peneliti ini sebagai alat utama dengan instrumen bantu wawancara. Jadi ada alat bantu juga wawancara. Terus analisis data. Data yang dikumpulkan berupa kalimat dan penjabaran jawaban dari subjek yang dilakukan dengan wawancara. Nah, hasil wawancara merupakan deskripsi dari pengaruh COVID-19 terhadap perguruan tinggi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Nah, jadi data setelah tadi pengumpulan data, jadi data yang dikumpulkan ini berupa kalimat dan penjabaran jawaban dari subjek yang dilakukan dengan wawancara. Nah, tadi setelah teknik pengumpulan data tadi melalui WhatsApp. Terus critical analysis. Nah, ini yang perlu dikritik dalam artikel ini, yaitu efektivitas pembelajaran daring. Nah, kegiatan pembelajaran daring di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dinilai sudah efektif dengan pemanfaatan seperti tadi aplikasi e-learning Ubara Jaya, terus Zoom dan Google Classroom. Nah, kendala utama yang dialami dalam pelaksanaan belajar daring adalah masalah koneksi internet yang kurang mendukung dan kuota mahasiswa. Mungkin bagi mahasiswa yang rumahnya jauh dari jangkauan sinyal, mungkin ini sangat berkendala, dan kuota mahasiswa mungkin yang kuotanya terbatas juga menjadi kendala. Terus saran perbaikannya yaitu perlu adanya evaluasi agar tujuan pembelajaran daring tercapai secara optimal. Terus dosen perlu memperhatikan beban belajar peserta didik, memberikan tugas yang menarik seperti mengamati, mencoba, menganalisis, serta memberikan sapaan, respon, umpan balik atau penghargaan terhadap tugas yang dikerjakan. Jadi ada feedback atau ada respon yang baik dari dosen. Terus lesson learn atau hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari artikel ini. Nah, pertama itu peningkatan literasi teknologi. Jadi adanya kebijakan PJJ melalui online memberikan manfaat, meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi bagi dosen dan mahasiswa. Jadi ini hikmahnya yang dapat kita ambil, yaitu adanya kebijakan pembelajaran secara online memberikan manfaat, meningkatkan kesadaran dan untuk menguasai kemajuan teknologi bagi dosen maupun mahasiswa. Terus hikmah yang kedua ini variasi metode pembelajaran. Jadi pendidik dapat menciptakan pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi, seperti membuat konten video kreatif dan sebagainya. Terus hikmah selanjutnya itu peran orang tua. Jadi pembelajaran di rumah ini membuat orang tua lebih mudah memonitoring atau memantau
dan mengawasi perkembangan belajar anak. Terus ada seperti menciptakan komunikasi yang lebih intensif dan mengontrol penggunaan gadget atau ya HP lah untuk kebutuhan belajar. Jadi orang tua bisa langsung memantau anaknya. Terus ini ada lagi Tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen dituntut lebih kreatif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang terhambat. Contohnya yaitu melakukan penelitian kualitatif tanpa kontak langsung atau membuat pelatihan atau karya secara online. Jadi dosen di sini dituntut harus bisa menggunakan media-media online seperti itu. Jadi dituntut untuk lebih kreatif dan jadi ya seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki pada artikel penelitian ini? Nah, ini. Pertama, yaitu jumlah subjek penelitian tergolong sangat kecil. Yaitu tadi disebutkan bahwa 3 mahasiswa dan 2 dosen. Nah, hal ini membatasi kedalaman deskripsi hasil wawancara dan mengurangi representasi temuan untuk populasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya secara keseluruhan. Jadi mungkin jumlah subjeknya ini tergolong sangat kecil dan dibilang kurang maksimal untuk nominal 3 mahasiswa. Terus yang kedua yaitu kesesuaian judul dan isi penelitian. Judulnya adalah strategi pembelajaran. Nah, tetapi hasil dan pembahasan lebih berfokus pada efektivitas dan kendala penggunaan aplikasi atau platform seperti tadi e-learning Ubara Jaya, Zoom, dan Google Classroom. Jadi pembahasan mengenai strategi yang lebih luas, misalnya strategi dosen dalam memvariasikan materi, terus penelitian dan komunikasi ini kurang dominan. Jadi yang lebih dominan tadi yaitu berfokus pada efektivitas dan kendala penggunaan aplikasi. Terus dan baru disinggung sebagai lesson learn atau saran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan review artikel tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.